Presenter berikutnya yaitu Pak Heriadi Rahmat yang akan mempresentasikan papernya yang berjudul Geoheritage Potential in Juanda Grand Forest Park Area, Bandung, Indonesia. Pak Heriadi, you have 20 minutes to go and the floor is yours. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan pakai bahasa Sunda aja ya. Oke. Ya. Judul yang akan saya sampaikan adalah Geoheritage Potential in Juanda Grand Forest Park Area, Bandung, Indonesia. Jadi di Indonesia, setelah keluarnya Perpres nomor 9 tahun 2019, itu baru satu yang ditetapkan sebagai geoheritage. Ada yang tahu nggak? Hadiahnya ini loh. Jadi baru di Pandeglang. Jadi belum ada lagi setelah keluarnya Perpres itu. Nah, sementara ini kami dari Ikatan Ahli Geologi bersama Magi itu mengusulkan Juanda Grand Forest Park ini untuk diusahakan menjadi geoheritage berikutnya. Next. Oh iya. Penulisnya adalah saya, kemudian Pak Adi Jumarma dan Hana Aurini. Beliau ini adalah mantan Kapus Pusat Survei Geologi. Ini adalah mahasiswi S2 di Gajah Mada. Lanjut. Jadi ini CV dari salah satu penulis. Lanjut. Kemudian ini kedua, lanjut. Jadi outline yang seperti ini, ada introduction, data and method, discussion and result, serta conclusion. Jadi Tahura ini terletak di Kota Bandung bagian utara yang dibangun tahun 1985, merupakan Tahura pertama di Indonesia. Ya. Di NTB banyak juga Tahura ya. Tetapi di sini adalah merupakan Tahura pertama di Indonesia dari sejumlah Tahura yang ada di Indonesia. Ya. Jadi tujuan dari dibangunnya Tahura ini sebagai daerah geoheritage ini akan dapat mengembangkan kawasan ini menjadi geowisata dan geopark di Indonesia. Karena di Jawa Barat itu tenaga ahlinya kumpul di Jawa Barat. Itu mengembangkan di Toba, Maros, Tambora, Rinjani, Sewu, dari Jawa Barat sebagian besar. Ya. Tetapi di Jawa Baratnya, di Bandungnya nggak ada satupun. Dan ini dia mungkin cikal bakal geoparknya Sunda, ya. Sunda atau kaldera Sunda. Next. Nah ini peta wilayah Tahuranya. Ya. Ini di utara Kota Bandung, ini Kota Bandungnya, dekat sekali. Untuk mencapai lokasi ini, Tahura ini. Luasnya sekitar 526 hektar ya. Next. Jadi untuk menentukan sebagai geopark ya. Jadi geopark dengan keluarnya Perpres nomor 9 tahun 2019 itu harus ada geopark, ada geoheritage. Tanpa ada geoheritage itu tidak bisa dibentuk geopark. Jadi sebelum ada Perpres itu bisa membangun geopark tanpa geoheritage. Tapi sekarang harus ada geoheritage. Ya. Jadi metode yang dilakukan adalah inventarisasi, identifikasi, analisis, dan pemetaan dari setiap geoheritage, geodiversity yang ada di kawasan Tahura Juanda. Lanjut. Jadi potensi geoheritage yang ada di kawasan Tahura Juanda ini ada 7. Ada Gua Belanda, Gua Jepang, Lapapa Hoehoe, Curug Lalai, Curug Omas, Curug Dago, Tebing Kraton. Nah, jadi untuk jelasnya bisa lanjut. Nah ini ya. Jadi yang pertama tadi Gua Jepang. Gua Jepang ini dibangun oleh piroklastik hasil produk Gunung Sunda. Kaldera Sunda itu merupakan kaldera yang sangat besar, ya.
Itu kemudian setelah terbentuknya kaldera Sunda, kemudian di dalamnya muncul Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian meletus lagi, membentuk kaldera lagi. Jadi ada kaldera di dalam kaldera. Ya. Ini piroklastik yang sangat, piroklastik flow yang sangat keras sekali, tebal ya, yang tersusun oleh pamis, kemudian batuan-batuan yang merupakan juvenil ya, batuan langsung dari dalam. Nah di pintu ini di Jua Jepang ada lagi batuannya sama disusun oleh Ignambrecht, yaitu Goa Belanda. Di sini ada signboard-nya. Signboard ini dibuat 10 tahun yang lalu. Di sini menggambarkan bagaimana gunung itu tingginya seperti gambar Rinjani lah. Gunungnya 4.000, meletus, membentuk kaldera, muncul lagi gunung, dan sebagainya. Jadi dijelaskan di sini, ini dibuat 10 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, yang ketiga ada Lapa Pahoehoe. Apa dibacanya apa? Tahu nggak Pahoehoe? Hah? Ada yang tahu? Nggak ada yang berani. Jadi ke Pahoehoe dibacanya Pahoehoe aja, jangan Pahuhu. Ya. Tetap aja, baca aja deh. Tetap Pahoehoe. Ya. Kemudian yang 4, Curug Lalai, ada Curug Omas. Ini semua disusun oleh endapan lapa, 4, 5, 6, ya, 7. Ini merupakan ujung dari aliran lapa, sama dengan curug-curug yang ada di Senaru di atas, itu banyak curug yang merupakan aliran lava, kemudian dia berhenti, maka itu lama secara bertahap itu akan terjadi erosi-erosi, dia menggantung menjadi air terjun. Itu ya. Selain akibat patahan ya. Patahan normal, maka bisa juga terjadi akibat aliran, ujung dari aliran lava. Kemudian yang ke-8 adalah tebing keraton. Ini adalah bagian dari sesar Lembang. Pernah dengar sesar Lembang? Itu sekali sering diekspos, merupakan sesar yang ada di utara di Kota Bandung. Nah ini sampai sekarang 2 ahli berbeda pendapat. Itu kalau Van Bemmelen, sesar Lembang itu adalah akibat letusan besar pada saat pembentukan kaldera Sunda. Pada saat letusan kaldera Sunda itu telah menghasilkan patahan Lembang yang selalu terus digaung-gaungkan, diperingati karena di kota ya, sehingga takut bahayanya. Tetapi pendapat yang baru mengatakan bahwa ini adalah sesar aktif, sama dengan sesar-sesar Cimandiri, sesar-sesar yang berkembang di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Jadi 2 pendapat itu masing-masing dianggap benar aja. Ya Pak ya? Ya, lanjut. Nah ini, jadi untuk rencananya ini merupakan geopark dari mulai Bandung Barat, ya, kemudian tempat Gua Pawon, ditemukannya manusia purba tertua di Jawa Barat yang umurnya sekitar 9.000, yang berada pada pinggir danau purba ya di sini. Kemudian Gunung Tangkuban Perahunya sendiri dengan Burangrang, kemudian Patahan Lembang, kemudian di sini. Nah, kami melakukan penelitian konsentrasi di Tahura ini. Asal ada pet aja geoheritage itu untuk bisa membentuk geopark wilayah ini. Jadi wilayahnya luas. Jadi Danau Bandung, kemudian sumber air panas, ya, dan sebagainya. Jadi ini kami mengambil sampel di sini, sampel setiap lokasi kita analisa, petrografi, geokimia, ya, sehingga kita tahu bahwa lava ini termasuk bagian apa, jenisnya dan sebagainya. Nah, khusus untuk lapa Pahoehoe itu yang menarik, itu hanya ada di daerah Hawe itu spot apa? Hotspot ya. Nah, hotspot ya. Jadi silakan kalau bisa menemukan aliran lava yang membentuk seperti ini,
sampai sekarang belum ada. Baru ditemukan di Tahura ini. Jadi ini sudah diseminarkan di tingkat Asia Tenggara, GOC waktu itu, mengenai khusus lapa ini. Jadi lapa ini bisa lapanya intermediate, tetapi cair bisa berlipat-lipat gini. Next. Nah ini, ya langsung lah, ini udah tinggal dibaca aja nanti. Next. Nah ini, jadi ini sejarah ya bagaimana pembentukan dari kaldera Sunda, Tangkuban Perahu dan sebagainya. Ini dibuat 10 tahun yang lalu. Sedangkan Rinjani pertama dibuat seperti ini tahun 98. Jadi seminar geowisata pertama kali nasional itu tahun 98 diadakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi di Bandung tahun 98, dan alhamdulillah pertama kali Rinjani diperkenalkan di nasional tentang sejarah dengan penampang ininya tuh tahun 98. Kemudian di internasional itu tahun 2002 pada saat pertemuan tahun gunung internasional. Itu ada 100 peserta dari seluruh dunia yang diadakan oleh UNESCO dengan UKM, dan alhamdulillah makalah dari NTB waktu itu, dari Indonesia, itu yang bukunya tebal, proceeding itu, ada di paling depan, halaman paling depan. Jadi tentang sejarah Rinjani ini, baik nasional, internasional, selalu masuk di dalam proceedingnya. Jadi ini adalah guanya, ini ada semua ignimbrite yang berbeda yang ada di sini. Ini sudah keras sekali ya. Ini kayak batuan beku aja. Berbeda dengan yang di kita masih loess ya, seperti yang tanah beak tadi. Lanjut. Nah ini gua Jepang, lanjut. Nah ini merupakan batuan ignimbrite hasil dari letusan kaldera Sunda yang dijadikan tempat berlindung dari mulai Belanda sampai ke Jepang. Ini jadikan gudang mesiu dan sebagainya. Lanjut. Lanjut. Nah ini. Jadi lapa bisa mengalir seperti ini. Ini bagaimana prosesnya? Itu bisa di Google. Bisa baca misalnya Pahoehoe Formation, langsung keluar bagaimana pembentukannya ya. Jadi ini bentuk-bentuk lapanya. Ini dikenal dengan istilah batu selendang, karena berlipat-lipat gini. Ya, lanjut. Next. Nah, mekanismenya berdasarkan ini bisa dicari di Google ya. Kita cari untuk lava ini, tapi bukan Pahoehoe Formation-nya, tetapi apa nih istilahnya nih? Yang ini nih. Oh, Tumuli Formation. Cari Tumuli Formation. Maka kali dapat bentuk ini. Nah, aliran lava ini ya di bagian dalam masih cair. Sementara di luar sudah mengering. Pada satu saat si aliran lava ini di luar sudah mengering atau terhalang oleh batu, dinding dan sebagainya, sehingga dia tetap dorongannya muncul ke permukaan, membentuk tumuli. Nah, tumuli-tumuli ini kemudian terdorong sebagian keluar, membentuk lapa Pahoehoe tadi. Nah, bisa terjadi bentuk lapa Pahoehoe yang hanya ditemukan di Hawaii itu, ternyata karena magma yang naik ke permukaan itu bereaksi dengan sedimen, ya, sehingga menghasilkan magma yang cair. Padahal kalau temperatur rendah itu magmanya asam. Kalau biasanya kalau kental tuh, tetapi ini sebaliknya. Ini basah tapi encer karena tadi akibat reaksi dengan batuan sedimen, kemudian dikenal polarisasi. Oke, next. Sudah tinggal berapa menit? Langsung kesimpulan? 3 menit lagi. Oke, next.
Nah ini sama, jadi tanda-tanda ini ada rupi lapa, jadi lapa tali, yang juga hanya ditemukan di daerah Hawaii ya, daerah hotspot, tapi di sini ditemukan. Lanjut, lanjut. Nah ini Curug Omas, ini pertemuan dari aliran lapa Gunung Tamburahu ya dengan lapa yang tua. Lanjut, lanjut. Nah ini di Curug Dago, jadi kalau ke Bandung ingin melihat salah satu curug, kemudian ada tinggalan Raja Thailand, di sana tulisan huruf Thailand ada di Curug Dago. Ini di bawah dalam ini ada batu. Lanjut, lanjut. Nah ini bagian dari Sesar Lembang. Jadi sepanjang ini merupakan Sesar Lembang yang sekarang sudah dilengkapi dengan signboard seperti ini, dilengkapi dengan QR code. Jadi kita ini QR code ini cukup kita scan ke sana, maka muncul cerita tentang bagaimana terbentuknya Patahan Lembang ini. Lanjut. Conclusion-nya, jadi seperti di sini ya. Kemudian intinya, jika geoheritage Tahura Juanda ini diterima, ini akan bisa mengembangkan geoheritage maupun geopark di kawasan Bandung ya dan sekitarnya. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan untuk Pak Heriadi. Terima kasih kepada Pak Heri yang telah menyampaikan presentasi yang sangat menarik terkait potensi geoheritage di Juanda Tahura Bandung. Saya akan membuka kesempatan hanya untuk satu orang penanya karena kita sangat dibatasi oleh waktu. Mas Kus yang duluan ya, silakan. Kita selesaikan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jumpa kembali di ruangan ini maksudnya. Terima kasih, Pak. Ini Pak Her, cukup menarik presentasinya. Jadi kalau kita lihat ini Bandung ini kan secara geologi sangat menarik karena merupakan sebuah cekungan, ada juga vulkanik mudanya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya saya bagaimana kita membuat geoheritage ini menjadi sebuah bisa segera untuk diinikan gitu. Ya. Jadi ini yang pertama. Ditetapkan ya. Segera untuk ditetapkan karena memang sangat menarik. Ya. Terus yang kedua, saya berapa kali main ke Bandung, tapi sayangnya saya tidak pernah main ke, maksudnya paling 1 titik, 2 titik gitu. Kira-kira kalau kita main ke semua titik yang itu butuh berapa lama gitu untuk kita main ke titik itu dan bagaimana akomodasi metode dan sebagainya itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahura ini satu kawasan yang kalau kita di Narmada tuh ya, Lingsar itu hanya satu kawasan seperti itu. Cuman kalau kita jalan dari situ bisa tembus ke Maribaya, ujungnya di Maribaya. Jadi tempat objek. Jadi untuk melihat objek-objek ini diperlukan paling tidak 2 hari. Karena tempatnya berbeda. Jadi kita masuk ke kawasan, tetapi untuk melihat salah satu tebing Sesar Lembangnya yang sudah dilengkapi dengan banyak informasi, itu kita harus keluar lagi dengan lokasi yang berbeda. Karena bentuknya tadi kan lokasinya satu, terus lokasinya lagi ke kanan panjang gitu. Dan itu, nah untuk geoheritage dari sekarang agar dimulai. Karena sudah ada pedoman langkah-langkah apa untuk bisa menetapkan menjadi geoheritage. Dulu belum ada, sekarang sudah ada. Jadi kalau nanti perlukan, contohnya misalnya untuk Pandeglang aja lah. Nah sekarang sedang disusun, kemarin saya diminta untuk diskusi oleh Gorontalo, sudah menyusun tentang geoheritage, dan geoheritage untuk Geopark Gorontalo. Dulu Rinjani nggak ada diminta seperti ini. Sekarang dengan adanya Perpres harus ini, wajib geoheritage ini. Jadi bisa Pak Agus, nanti itu udah ada pedomannya, buku merah itu yang dari PSG. Pedomannya itu langkah-langkahnya sudah ada jelas. Saya kira. Ya, terima kasih banyak Pak Heri. Sama-sama. Kembali ke tempat.